Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Apalagi dia menyamakan Parasku dengan Bambang Hermanto, padahal Inen Adi belum pernah menonton film yang dibintangi aktor tampan itu. Dia menerka Parasku mirip aktor itu berdasarkan olok-olok Adi. Ini dia missing link yang kumaksud. Dugaanku, pembicaraan antara Inen Adi dengan Rani tidak berakhir pada kata naksir, pasti lebih jauh, menyerempet kepada urusan menjodohkan. Hanya saja, Rani malu menjelaskan hal itu lantaran terkait dengan dirinya. Apabila sekedar obrolan biasa, tak mungkin Inen Adi mengulas profilku secara lengkap. Anehnya lagi, Inen Adi sampai membuka tragedi pahit di Tanjur Nunguk, padahal kisah itu kurang relevan dengan pembicaraan mereka. Rani termakan promosi Inen Adi. Dia jatuh hati kepada sosok yang mirip Bambang Hermanto. Seperti diungkapkan gadis itu di depan pondok Seladang siang tadi, kenapa dia menjadi sasaran godaan perempuan berkelubung. Menurut Rani, sebelum perahu kami menepi di bawah pohon waru, dia sudah mengulas profilku kepada teman-temannya. Bambang Hermanto akan datang ke Tanjung Pedemon, barangkali begitu ujaran Rani kepada teman-temannya. Tanpa disadari, sebenarnya Rani sedang mengungkapkan isi hati terdalamnya. Dia memproklamirkan dirinya sedang jatuh hati kepada sosok lelaki muda yang sebentar lagi akan menepi di Tanjung Pedemon. Hal itu dibaca oleh teman-temannya, dan Rani menjadi objek godaan selama pesta magic berlangsung. Pantas, ketika kami melintas di dekat mereka pagi itu, pekik Ahoy Wiu tidak kunjung reda. Kupastikan pula, itulah alasan perempuan berkelubung mendorong Rani, hingga menimpa tubuhku. Teka-teki tentang energi asmara, akhirnya terjawab. Energi dari bola mata Rani bukan tiba-tiba, tetapi sudah dimulai sejak Inen Adi mempromosikan diriku. Pancaran energi asmara makin menguat, ketika profil yang digambarkan Inen Adi sesuai dengan kenyataan. Meskipun Rani terkesan bertepuk sebelah tangan, sebenarnya aku sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya. Lebih-lebih saat lembaran rambut panjang itu menutupi wajahku, di situ gelora asmara mulai membara. Buktinya, aroma jeruk purut dari rambut hitam legam itu belum sirna dari saraf penciumanku. Awalnya, aku merasa sedang bertepuk sebelah tangan lantaran mengagumi seorang gadis cantik. Padahal, gadis itu belum tentu menyukaiku. Pernah tersirat di pikiranku akan meminta bantuan Adi mencomblangiku dengan Rani. Beruntung, hal itu belum kulakukan lantaran telah berhasil menyambung missing link di atas perahu ini. Jawaban itu telah memuaskan batinku yang penuh dengan pertanyaan.